pagi adik-adik. Puji Tuhan kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu dan remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Perlu kakak menghimbau adik-adik di rumah, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, dan jangan lupa mempersiapkan Alkitab kita untuk datang beribadah, menghadap memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, dan kita memuji Tuhan dengan sukacita dari kidung pujian Yesus besertaku. Ibadah kita tenangkan hati kita dan kita tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat kasih penyertaan-Mu sepanjang malam lamanya ya Bapa, hingga pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu dan remaja walaupun masih dilakukan di rumah. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami dengar, boleh berbau harum di hadapan-Mu. Inilah sembah sujud sembahyang kami ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan serta perenungan akan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu kidung pujian dengan judul Alkitab Buku Terindah. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan cerita firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu remaja-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berkata-kata demikian. Tuhan,
gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kiranya adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih, di pagi hari yang indah ini akan terasa semakin indah jika kita berada di padang rumput yang hijau, di tepi aliran sungai yang jernih. Wah, akan terasa sejuk, segar, dan menyenangkan, bukan? Apakah adik-adik pernah pergi ke tempat yang ada dalam gambar ini? Atau adik-adik pernah pergi ke tempat yang ada dalam video ini? Jika adik-adik berada di padang rumput yang hijau, di tepi aliran sungai yang jernih, apa yang adik-adik rasakan? Ya, tentunya adik-adik akan merasa sangat senang karena berada di tempat yang sejuk dan segar. Nah, tahukah adik-adik, itulah yang dilakukan seorang gembala kepada domba-dombanya. Ada yang pernah melihat seorang gembala? Ada yang tahu tugas dari seorang gembala? Ya, betul sekali. Tugas dari seorang gembala adalah menjaga domba-dombanya. Seorang gembala yang baik adalah membawa domba-dombanya ke tempat para domba mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti makanan, rumput hijau, air yang segar, serta keamanan. Namun, ada juga domba yang nakal, tidak mau menurut kepada gembalanya, menjauh dari kelompoknya sehingga ia tersesat dan berada dalam bahaya. Mengapa keamanan sangat penting? Berarti para domba bisa terancam ketika serigala siap menerkam mereka ketika mereka lengah. Bagaimana domba-domba dapat merasa aman? Ya, tentu saja tugas dari seorang gembala adalah berjaga-jaga dan mengusir serigala yang mengincar domba-dombanya. Biasanya, para gembala juga memakai tongkat untuk menghalau serigala dari kawanan domba-dombanya, sehingga para domba tidak perlu merasa takut atau khawatir akan apapun, asalkan mereka senantiasa mengikuti gembala yang baik. Nah, adik-adik, dalam salah satu mazmurnya, Daud menggambarkan dirinya seperti seekor domba. Siapa gembalanya? Siapa gembalanya? Iya, betul sekali. Gembalanya adalah Tuhan. Tuhan adalah gembala kita semua yang menjaga kita siang dan malam. Tuhan adalah gembala yang baik karena Ia tidak pernah meninggalkan kita.
Adik-adik yang terkasih, Tuhan adalah gembala kita yang memelihara sehingga kita tidak pernah merasa kekurangan. Coba siapa yang di sini pernah merasa kekurangan seperti tidak mempunyai makanan selama berhari-hari? Ya, pasti tidak ada kan? Karena Tuhan memberkati orang tua kita untuk memberikan kita makan. Tuhan menjamin segala kebutuhan kita. Bahkan Tuhan memelihara kita dalam situasi sulit sekalipun. Tuhan memelihara kita lewat orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita. Namun, kadangkala kita seperti domba yang nakal tadi, yang tidak mau menurut, suka ikut perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga kita tersesat seperti domba yang nakal tadi. Puji Tuhan, adik-adik dijaga dan dilindungi melalui papa dan mama yang Tuhan tuntun. Adik-adik yang terkasih, setiap hela nafas kita berada dalam rahmat pemeliharaan Tuhan semata. Oleh sebab itu, kita patut menyadari kebesarannya dan bersyukur kepadanya. Artinya, segala peristiwa dalam kehidupan kita berada dalam pengamatan Tuhan, termasuk peristiwa hidup kita yang terpahit sekalipun. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia adalah gembala yang baik yang senantiasa memelihara dan menjaga kita. Bersyukurlah dan taatlah kepadanya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus Sang Gembala yang agung, sehingga kita tidak akan kekurangan. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan memampukan adik-adik untuk mengerti dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 257, Mintalah. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, doa persembahan, dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Untuk itu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa menjaga kami siang dan malam. Engkau gembala yang baik, karena tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, damai sejahtera Tuhan senantiasa berikan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini kami mau mengucap syukur karena kami boleh beribadah bersama-sama di saat ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja bersama dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun itu tidak mengurangi semangat kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu remaja-Mu. Engkau memberkati mereka ya Tuhan di dalam setiap pertumbuhannya ya Tuhan. Kiranya semakin hari
anak-anak sekolah minggu remajamu bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, serta menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk aktivitas dan studi mereka ya Tuhan yang saat ini dilaksanakan serba online ya Tuhan. Kiranya itu tidak mengurangi semangat anak-anak sekolah minggu remajamu untuk semakin belajar dan menggapai cita-cita mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjaga dan melindungi kami melalui papa dan mama kami yang Tuhan tuntun. Engkau memberkati Tuhan seluruh keluarga kami, khususnya orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi wakil-Mu di dunia ya Tuhan, memberikan kebijaksanaan untuk merawat kami Tuhan. Dan Engkau memberkati orang tua kami sehingga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, bahkan pasien yang terjangkit semakin bertambah. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyembuhkan pasien-pasien yang terjangkit Tuhan melalui tenaga medis dan dokter-dokter yang saat ini menjadi garda terdepan. Engkau hadir di sana Tuhan, Engkau memberkati, bekerja lewat tenaga medis dan dokter ya Tuhan, yang senantiasa terus bekerja dan berusaha menyembuhkan virus corona ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah yang senantiasa mengatur kebijakan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa, berikan kebijaksanaan, sehingga ya Tuhan, semakin hari Engkau semakin memberkati negara kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami juga Tuhan sebagai masyarakat. Kiranya kami boleh patuh, dan semakin hari Tuhan, kami boleh hidup takut akan Tuhan dan mengikuti setiap peraturan yang ada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk gereja dalam setiap pelayanannya. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 tidak akan pernah memberhentikan pelayanan-pelayanan untuk senantiasa bekerja bagi-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh hamba Tuhan, pendeta-pendeta dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya semakin hari gereja boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengasuh, guru sekolah minggu ya Tuhan, yang senantiasa terus bekerja untuk Tuhan, semakin menumbuhkan iman anak-anak sekolah minggu remajamu. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanan kakak-kakak pengasuh. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, melawat kami Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Dan kami percaya bahwa pelayanan ini ya Tuhan, untuk boleh semakin membawa anak-anak sekolah minggu bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa berapapun yang kami berikan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah cukup membalas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi Engkau tahu ya Tuhan, bahwa segala hal yang kami berikan ya Tuhan, untuk itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, agar dapat berguna bagi pelayanan Tuhan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu remaja GKSS Jemaat Baji Pamai Maros. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita mengangkat satu kidung pujian dengan judul Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory,
Yesus, kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah hadir di hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami ini boleh terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami seminggu ke depan ya Bapa. Kiranya apa yang hendak kami lakukan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan syukur kami. Ampuni segala dosa-dosa kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini. Adik-adik tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan